Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, di episode kali ini aku akan ngebawain satu cerita horor yang berjudul Diincar Penghuni Pabrik Tua. Nah guys, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar aku nambah semangat lagi untuk bikin-bikin videonya dan aku nambah semangat lagi untuk nge-share cerita horor ke kalian. Nah guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Nah guys, di cerita kali ini tuh si pemilik cerita itu merahasiakan nama, tempat, dan alamat yang sebenarnya. Jadi untuk nama, tempat, dan alamat yang sebenarnya kita ganti pakai inisial aja ya guys. Nah jadi si pemilik cerita ini tuh kita sebut aja si Asep ya guys ya. Nah guys, jadi kejadian ini tuh diceritakan oleh si Asep terjadi sekitar pada tahun 2003 guys. Tepatnya waktu si Asep masih duduk di bangku kelas 3 SD guys. Nah guys, jadi si Asep ini tinggal di sebuah kecamatan yang berada di dua desa guys. Jadi, yang masih terjaga keasriannya guys. Bahkan jalanan pun belum ada yang diaspal. Dan bahkan rumah antara rumah satu dan rumah yang lainnya, jadi rumahnya itu nggak berdekatan dengan tetangga guys. Jadi dari antara rumah yang satu itu jaraknya lumayan jauh dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Dan di desanya si Asep ini tuh memiliki sebuah anak sungai yang berfungsi sebagai pembatas antara desa tetangga yang masih satu kecamatan dengan desanya si Asep ini guys. Nah guys, jauh di hilir sungai, jika kita mengikuti arus airnya, itu ada lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas guys. Akan tetapi guys, anak-anak desa semuanya itu dihimbau oleh orang tua mereka masing-masing itu tidak untuk mendekati area perkebunan tebu ini guys. Dan tepat di barat ujung lahan tebu ini tuh berdiri sebuah pabrik gula guys. Yang konon katanya pabrik gula ini tuh sudah berdiri sejak zaman Belanda guys. Wah gila, udah lama banget sih ini pabriknya ya. Akan tetapi guys, untuk saat ini pabrik gula itu sendiri sudah lama tidak pernah beroperasi lagi guys. Jadi udah tutup gitu loh, udah nggak pernah dipakai lagi, udah terbengkalai begitu aja guys. Akan tetapi guys, si pabrik gula ini tuh bener-bener luas guys. Jika kita mau bandingin sama lahan tebu yang ada di desanya si Asep ini tuh, si pabrik gula ini tuh nggak kalah luasnya guys. Dan banyaknya pekerja di pabrik gula ini tuh ya dari warga-warga desanya si Asep dan warga desa tetangganya si Asep guys. Nah guys, karena pabrik gula ini tuh dikabarkan sudah berdiri sejak zaman Belanda, makanya tidak aneh guys, untuk bangunannya pun masih sangat terlihat kuno ala-ala bangunan zaman dulu guys. Akan tetapi di samping pabrik gula ini sendiri guys, didirikan sebuah perumahan kecil yang dikhususkan untuk pekerja pabrik gula ini yang berdatang dari luar kota guys. Nah, jadi disediakan perumahan kecil di situ untuk para pekerja yang datang dari luar kota gitu. Jadi kalau digambarkan oleh kita ya seperti mes kali gitu ya, atau ya semacam itulah gitu. Nah guys, saking besarnya si pabrik gula ini tuh sampai didirikan 4 zona bagian guys. Nah, jadi di ujung timur bagian si pabrik gula ini terdapat sebuah gudang utama guys. Terdapat sebuah gudang utama dan terdapat sebuah pagar sebagai pembatas antara si pabrik gula ini dan rumah para pekerja pabrik guys ya. Mungkin yang tadi yang perumahan kecil itu kali ya. Nah guys, jadi untuk kantor utamanya ada di sebelah bagian barat guys, yang terdapat sebuah masjid besar dan lapangan sepak bola di situ. Dan ini bisa digunakan untuk umum guys. Jadi si lapangan sepak bolanya dan si masjid ini tuh bisa digunakan untuk umum gitu loh. Tidak hanya untuk orang-orang yang bekerja di pabrik itu aja. Nah guys, untuk bangunan produksi sendiri berada di zona utara yang besarnya memiliki 2 kali lipat lebih besar dari zona timur guys. Dan terdapat lapangan tenis. Nah, namun lapangan tenis ini guys hanya diperuntukkan untuk pribadi dan karyawan-karyawan para pabrik gula ini guys. Jadi nggak bisa dipakai untuk umum nih guys. Nah guys, di zona utara ini tuh selain terdapat lapangan tenis, di situ juga terdapat sekolah TK guys. Sekolah TK yang gaya bangunannya bergaya ala-ala bangunan Eropa guys. Nah, jadi sekolah TK ini tuh didirikan tidak hanya untuk anak-anak para pekerja yang berada di pabrik gula ini guys, tapi sekolah TK ini pun bisa digunakan untuk umum guys.
Nah guys, sekarang kita beralih ke zona selatan guys. Jadi di zona selatan ini tuh pabrik yang hampir tidak pernah digunakan lagi guys. Karena konon katanya di zona selatan ini dulu pernah terjadi kebakaran yang hebat guys. Makanya tidak pernah, hampir tidak pernah digunakan lagi pada saat itu guys. Dan bahkan hampir terbengkalai begitu aja guys. Nah guys, di zona selatan ini sendiri terdapat gudang utama yang dulunya sebelum gudang utama ini tuh berpindah ke zona timur guys. Jadi sebelum gudang utama ini berpindah ke zona timur, nah dulunya itu berada di zona selatan ini guys. Dan selain bekas gudang utama, di zona selatan ini pun terdapat beberapa kolam yang dulunya dipakai untuk menampung limbah-limbah yang berada di pabrik itu guys. Nah guys, jadi di zona selatan ini pun terdapat tempat timbangan untuk menimbang barang sebelum dikirim keluar guys. Akan tetapi guys, di zona selatan ini sendiri pun tempat paling banyak terjadinya kejadian-kejadian yang misterius guys. Akan tetapi guys, di zona selatan ini tuh zona yang paling rentan penjagaan dari satpam itu guys. Jadi satpam yang ada di pabrik itu tuh di zona selatan ini dia tuh paling lalai. Nah, jadi masyarakat setempat itu bisa menggunakan jalan dari zona selatan ini untuk menuju ke masjid, lapangan sepak bola, bahkan bisa menuju ke desa tetangga, guys. Nah, saking rentannya penjagaan dari si satpam di zona selatan ini, jadi masyarakat tuh bisa menggunakan akses jalan di zona selatan ini tuh untuk yang berlalu lalang begitu aja, gitu loh. Nah, jadi itulah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini, guys. Nah, kenapa dari tadi kita ngebahas pabrik gulanya? Lalu apa hubungannya sama si Asep? Nah, di sini kita mulai mempertanyakan dong, hubungan cerita ini dengan si Asep itu apa? Nah, jadi kembali diceritakan oleh si Asep, kejadian yang dia alami ini itu sekitar tahun 2003 guys. Tepatnya waktu si Asep ini masih duduk di bangku kelas 3 SD guys. Nah, jadi si Asep ini tumbuh di desa yang layaknya anak-anak pada umumnya guys. Nah, di sini tuh si Asep tuh masih sangat ingat di pikirannya. Hari itu tuh hari Kamis sore, guys. Entah karena hari Kamis sore itu tuh emang hari yang sial untuk si Asep, atau mungkin emang si Asepnya sendiri yang lagi apes, guys. Nah, guys, jadi setiap sore sampai menjelang maghrib, anak-anak di desa itu tuh selalu melakukan bermain bola bersama-sama, guys. Tapi bermain bolanya yaitu tadi di lapangan yang berada di pabrik gula ini, guys. Karena di desanya si Asep sendiri pun nggak memiliki lapangan sepak bola gitu guys. Yang ada itu ya hanya perkebunan-perkebunan warga aja, perkebunan-perkebunan masyarakat sekitar gitu. Jadi ya mau nggak mau setiap sore kalau mereka mau main bola ya mereka mainnya di lapangan pabrik gula ini guys. Akan tetapi lapangan pabrik gula ini sendiri guys terdapat di zona barat guys. Dan sedangkan desa si Asep ini sendiri pun berada jauh di timur pabrik guys. Nah, jadi untuk mengakses jalan menuju ke lapangan sepak bola ini guys, satu-satunya jalan yang biasa digunakan itu adalah ya zona pabrik selatan ini guys. Jadi jalannya itu ya yang paling dekat ya, yang paling dekat itu menuju ke lapangan sepak bola melewati zona selatan di pabrik gula ini sendiri guys. Karena kalau nggak lewat situ ya mereka muter gitu loh. Jadi mau nggak mau kalau mereka mau bermain sepak bola ya balik lagi, mereka kalau mau dekat ya harus lewat zona selatan si pabrik gula ini guys. Akan tetapi guys, pada sejujurnya para orang tua di desanya si Asep ini tuh sebenarnya tidak menganjurkan untuk mereka mengakses jalan zona selatan pada pabrik gula ini guys. Karena apa? Karena konon pada kabarnya di zona selatan ini adalah zona yang paling angker guys. Jadi sebenarnya mereka tuh dilarang untuk melewati zona selatan ini. Cuman karena mungkin mereka ya mencoba untuk mencari jalan alternatif yang lebih dekat, akhirnya mau nggak mau jalan yang paling dekat menuju ke lapangan sepak bola ya zona selatan ini gitu loh. Ya namanya anak-anak ya udahlah gitu kan, bodo amat. Ada yang paling dekat ngapain kita harus muter gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita sampailah mereka di lapangan sepak bola yang berada di pabrik gula ini guys. Nah, jadi niatnya mereka itu mereka main sampai sebelum azan maghrib berkumandang guys. Akan tetapi setelah mereka bermain, saking asiknya mereka sampai lupa waktu guys. Nah, jadi pas lagi asik-asiknya mereka main, yang tadinya niatnya mereka akan pulang sebelum azan maghrib, nah tiba-tiba pas mereka lagi main nih azan maghrib berkumandang guys. Nah, di situ mereka mulai panik dan langsung berhenti main bola guys.
Nah, tapi di situ mereka kebingungan. Pada awalnya tuh mereka kebingungan. Mereka kebingungan nih guys, mau pulang lewat mana gitu kan. Kalau muter ya jauh gitu. Nah, kalau lewat jalur selatan, jalur zona selatan ini, pada saat itu tuh di zona selatan pabrik ini udah bener-bener gelap guys. Udah bener-bener gelap dan udah bener-bener suasananya itu udah mencekam. Nah, padahal diceritakan oleh si Asep pada saat itu, padahal baru sekitar jam 6 sore, guys. Dan akhirnya ya udahlah gitu kan. Ya udah deh gitu. Kita balik lewat zona selatan aja gitu. Nah, akan tetapi di saat mereka pulang di sini mereka benar-benar mencoba menjaga lisan dan mencoba menjaga tingkah laku mereka guys agar nggak macem-macem gitu loh. Ya istilahnya sesuai instruksi para orang tua mereka guys. Ya udahlah akhirnya mereka jalan gitu kan. Terus mereka jalan sampai akhirnya mereka melewati gedung lama bekas gudang tua dan akhirnya mereka mendekati area kolam yang dulunya itu dipakai untuk membuang limbah gitu guys, membuang limbah atau tempat limbah gitu loh di pabrik gula ini sendiri. Nah, di saat mereka akan mendekati kolam limbah, tiba-tiba di sini si Asep ingat guys. Dulu itu bapaknya pernah bercerita ke si Asep bahwa dulu itu konon katanya ada cerita salah satu dari karyawan pabrik gula ini guys membawa anaknya ke area kolam limbah itu guys. Nah, jadi si bapak ini nih, si ayah ini nih bawa anaknya ke area kolam limbah ini untuk memanen singkong guys. Nah, tapi saking asiknya si bapak ini memanen singkong, dia sampai hilang pengawasan dan bahkan dia tuh sampai nggak ngeh kalau anaknya tuh sebenarnya tiba-tiba tuh udah nggak ada guys. Nah, akan tetapi pas dia tahu si bapak ini tahu tuh anaknya nggak ada, panik dong dia. Nah, tanpa sadar dia nyari si anaknya sampai akhirnya tuh hari udah mulai gelap dan si anak ini tuh tetap nggak ketemu guys. Nah, habis itu si bapak ini tuh langsung melaporkan kejadian ini dan meminta bantuan kepada satpam setempat yang sebenarnya waktu itu tuh lagi jaga guys. Nah, akhirnya si satpam setempat itu pun menyebarkan kabar ini. Nah, karena kabar ini udah menyebar, para karyawan sekitar pun langsung berusaha membantu mencari anak si bapak ini guys. Nah, tapi hasilnya nihil. Si anak ini nih nggak ketemu guys. Nah, tapi setelah itu mereka belum bubar karena kabarnya begitu cepat menyebar. Akhirnya ada salah satu mandor yang mendengar kabar duka ini guys. Nah, si mandor ini pun langsung menghampiri mereka yang sedang kepanikan mencari si anak ini guys. Nah, pas si mandor ini datang, si mandor ini tuh langsung menghampiri bapak si anak ini dan langsung bertanya ke bapak si anak ini, terakhir kamu lihat anakmu itu di mana gitu. Dan akhirnya si bapak ini menjelaskan dong kepada si mandor ini gitu kan, oh saya nggak merhatiin, saya hilang pengawasan gitu, dan setelah saya mencari anak saya itu udah nggak ada gitu. Dan mendengar penjelasan si ayah ini tuh, si mandor ini tuh cuman mangguk-mangguk aja gitu loh. Mungkin dia menyimak gitu kan, mungkin dia menyimak. Tapi diceritakan oleh bapaknya si Asep pada waktu itu, si mandor ini tuh sebenarnya orang yang bisa melihat hal-hal di luar nalar kita gitu guys. Dan mungkin bisa kita simpulkan si mandor ini tuh ya bisa berkomunikasi dengan alam goib gitu guys. Nah, singkat cerita, setelah mendengar penjelasan si bapak ini, si mandor ini tuh langsung pergi jalan mendekati area kolam limbah itu. Dan di situ di area kolam limbah itu tuh ada pohon besar. Nah, si mandor ini tuh langsung nyamperin ke si pohon besar ini guys. Dia di situ cuman diem untuk beberapa saat. Untuk beberapa saat. Untuk beberapa saat si mandor ini tuh diem. Udah diem aja gitu kan, diem. Dan akhirnya nggak lama setelah itu si mandor ini pun balik lagi nyamperin mereka yang sedang menunggu kabar dari si mandor ini guys. Nah, pas si mandor ini balik lagi, raut wajahnya si mandor ini pun sangat bersimpati kepada si bapak ini guys. Dan akhirnya si mandor ini pun berkata kepada si bapak ini, sudah ikhlaskan saja ya. Mendengar ucapan si mandor, otomatis semua orang yang berada di situ tuh kebingungan gitu loh guys. Nah, maksudnya apa gitu loh? Maksudnya apa lu ngomong gini gitu kan? Bahkan sampai
bapak ini pun, si bapak dari anak yang hilang ini pun malah malah emosi gitu. Ya wajar sih kalau menurut gue emosi, karena kan ya si bapak ini kan dia posisinya lagi kehilangan anak, dan tiba-tiba si mandor ngomong gitu, dan akhirnya si mandor ini tuh menjelaskan kepada mereka gitu kan, menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya si anak ini tuh ada yang membawa ke alam goib, guys. Yang artinya bisa kita artikan bahwa si anak ini tuh di alam nyata ini ya sudah meninggal, guys, gitu kan. Yang meninggalnya itu dijelaskan oleh si mandor ada di kolam limbah, guys. Nah, di sini ayah si anak ini tuh menentang, guys, karena apa, si kolam limbah itu tuh dipagar, yang gambarannya itu dipagar tuh pakai kayak besi kawat gitu, guys, yang nggak mungkin bisa dijebol begitu aja gitu loh, sedangkan si pagernya itu tuh kokoh gitu loh. Dan akhirnya bapak si anak ini pun mengatakan kepada si mandor ini, mana buktinya kalau anak saya sudah meninggal dan meninggalnya di dalam kolam. Ya, akhirnya si mandor pun mengatakan, tunggu sampai 7 hari kalau kamu mau tahu kebenarannya. Nah, setelah itu, setelah itu selama 7 hari itu dilakukan pengajian di area kolam itu, guys. Dilakukan pengajian di area kolam itu selama 7 hari gitu. Dan di hari ketujuhnya bahkan mereka itu melakukan penguburan tumbal kepala kerbau, guys. Yang diceritakan oleh si Asep sendiri, si Asep itu nggak ngerti ini maksudnya mereka tuh sampai ngubur kepala kerbau ini buat apa gitu loh. Ngapain sampai ngubur kepala kerbau? Nah, tapi di sini tuh bapaknya si Asep waktu itu tuh menjelaskan, nah mungkin yang dimaksud menguburkan kepala kerbau ini, maksud si mandor ini kan yang mimpin pengajiannya itu si mandor, guys, gitu kan, karena mungkin di situ dia yang bisa gitu kan. Nah, mungkin maksudnya si mandor ini makanya mengubur kepala kerbau itu untuk menggantikan jasad yang sudah dibawa oleh mereka ke alam goib, guys. Dan ternyata benar saja, setelah si mandor ini menguburkan kepala kerbau itu, nggak lama kemudian jasad si anak kecil ini pun muncul dari dasar kolam, guys, dengan kondisi yang mengenaskan. Kita bisa bayangin orang sudah meninggal selama 7 hari itu bengkaknya mungkin udah cuman bukan bengkak gitu kan, udah mulai ada yang membusuk. Kalau meninggal udah 7 hari itu kan kita bisa bayangin gimana gitu loh. Nah, jadi diceritakan oleh si Asep ini, jasad si anak ini tuh benar-benar sangat memprihatinkan, guys. Dan akhirnya setelah kejadian ini, area kolam itu tuh salah satu area yang dijauhi oleh karyawan-karyawan pabrik ini, guys. Jadi setelah kejadian ini tuh si karyawan pabrik maupun orang-orang desanya si Asep ini tuh nggak mau ada yang mendekat ke area kolam ini, guys. Nah, itulah cerita bapaknya si Asep yang pada saat itu tiba-tiba si Asep ingat pas waktu mereka mendekati area kolam, guys. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke ceritanya si Asep. Nah, hari itu tuh udah mulai gelap, guys. Tapi mereka terus aja berjalan untuk pulang, yang akhirnya mereka melihat pagar kolam limbah ini, guys. Yang artinya kalau pagar kolam limbah ini tuh udah terlihat, artinya ini tuh udah dekat ke desa mereka, guys. Nah, mungkin posisinya ini si kolam limbah ini ada di penghujung gitu, guys. Ada di penghujung gitu kan. Nah, di saat mereka lagi jalan, tiba-tiba si Asep berhenti. Ngeliat di area pagar kolam limbah ini tuh seperti ada yang ganjil. Nah, akhirnya si Asep berhenti dan dia merhatiin. Ternyata yang si Asep lihat di area kolam ini ada balang, guys. Ada balang. Ngerti balang nggak? Balang itu kalau bahasa Indonesianya yang benar itu balang itu ya belalang. Ngerti kan kalau belalang? Cuma kalau di daerah gue ya biasa kita sebut balang gitu kan. Nah, jadi tiba-tiba pas mereka lagi jalan, tahu-tahu si Asep ini berhenti. Karena si Asep ini ngerasa di pagar kolam limbah ini tuh seperti ada yang ganjil. Akan tetapi setelah si Asep memperhatikan, ternyata di situ ada belalang yang cukup lumayan besar, guys. Mungkin bisa kita gambarkan di situ besarnya ini ya sebesar kepalan tangan gini, guys, gitu kan.
Nah akhirnya di situ si Asep berhenti dan langsung neriakin teman-temannya yang lain, woi ada belalang tuh gitu kan. Nah akhirnya teman-temannya ini juga langsung ikutan berhenti gitu kan, wih ini belalangnya besar nih gitu kan. Nah jadi memang mereka itu sering mencari belalang ya, sering mencari belalang. Nah jadi diceritakan oleh si Asep, si belalang ini tuh kalau sudah ditangkap oleh mereka biasanya dikumpulkan. Mereka mengumpulkan belalang, biasanya itu kalau tidak digoreng ya dibakar. Untuk apa? Untuk mereka makan. Dimakan, si belalang ini tuh dimakan oleh mereka. Nah, tapi sebenarnya nggak aneh juga sih ya orang-orang makan belalang, makan serangga gitu. Karena kan zaman sekarang udah banyak nih ya orang-orang makan serangga gitu. Tapi sebenarnya gue sendiri sih belum pernah nyobain yang namanya makan serangga seperti itu. Kalian ada yang pernah makan serangga nggak? Coba kalau kalian ada yang pernah makan serangga, ceritain rasanya itu kayak gimana. Coba komen kalau ada yang pernah makan serangga, guys. Oke guys, balik lagi ke ceritanya si Asep. Nah, jadi tanpa pikir panjang, setelah si Asep menunjukkan ada belalang yang cukup lumayan besar, nah teman-temannya yang lain ini langsung sigap berlari mengejar belalang itu, guys. Nah, cuma di saat mereka sedang berlari, si belalang ini pun loncat dan terbang. Yang akhirnya nggak tahu nih si belalang ini tuh adanya di mana, karena memang posisi pada saat itu juga udah gelap, guys. Jadi susah untuk nyari si belalang ini tuh lompatnya kemana gitu loh. Akhirnya ya udahlah, kecewa dong mereka yang tadinya mungkin mereka udah mikir, wah lumayan nih belalangnya besar gitu kan, bisa kita goreng, bisa kita bakar gitu kan, lumayan kenyang nih buat mengganjal perut gitu kan. Tapi akhirnya karena si belalangnya ini lompat, ya udah gitu kan, kecewa dong mereka, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali berjalan pulang, guys. Nah, jalanlah mereka pulang. Akan tetapi guys, siapa yang sangka hanya karena kejadian sepele gitu loh, hanya karena kejadian belalang ini gitu kan, yang akhirnya kalian tahu karena kejadian sepele ini akhirnya mendatangkan musibah bagi si Asep sendiri dan bagi keluarganya si Asep, guys. Nah padahal si Asep ini nggak pernah mikir konsekuensi yang akan terjadi setelah ini gitu loh, karena ya sebenarnya cuma belalang gitu kan, nggak ada heran-herannya, nggak ada aneh-anehnya juga gitu. Nah sesampainya si Asep di rumah, guys, si Asep tuh langsung bertugas untuk mandi, sholat, dan dia pergi ngaji gitu, pergi ngaji di sebuah masjid yang dekat rumah dia nih, guys. Nah ngaji lah ceritanya tuh dia tuh di masjid itu, guys, ngaji gitu kan. Tapi setelah selesai acara pengajiannya si Asep ini, salah satu temannya si Asep, yang kita sebut aja si Endah ya guys, salah satu temannya si Asep, si Endah ini tuh, nah tapi si Endah ini tuh laki-laki ya guys, si Endah ini laki-laki. Oke, balik lagi ke ceritanya si Asep. Setelah selesai si Asep ngaji, setelah selesai pengajiannya, salah satu temannya si Asep, si Endah, akhirnya nyamperin si Asep, guys. Nah jadi diceritakan oleh si Asep, si Endah ini tuh agak beda, guys. Bahkan anak-anak dan warga kampung itu pun udah nggak aneh gitu loh. Jadi si Endah ini emang dianggap aneh karena apa? Karena si Endah ini nggak pernah mau main bareng atau hanya sekedar kumpul-kumpul sama anak-anak, itu jarang banget gitu loh. Nah si Endah ini tuh lebih senang menyendiri, guys. Lebih senang menyendiri, lebih senang main sendiri gitu loh. Ya intinya ya seperti itu gitu. Makanya anak-anak dan warga sekitar itu yang anggap si Endah ini ya aneh gitu, guys. Nah tapi kabar angin yang berhembus bahwa si Endah ini bisa berkomunikasi atau memiliki kelainan. Jadi bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, guys. Nah kalau bahasa kerennya mungkin kita bisa sebut si Endah ini adalah seorang anak yang indigo ya guys ya. Nah guys, oke, balik lagi ke ceritanya si Asep, guys. Nah jadi pada saat itu tuh si Asep nih setelah selesai acara pengajiannya, dia nih siap-siap mau pulang dong. Siap-siap mau pulang gitu kan. Tapi tiba-tiba si Endah ini nyamperin dan langsung manggil dia. Yang masih si Asep ini masih berada di dalam masjid itu, guys gitu. Tiba-tiba nyamperin dan langsung nanya ke si Asep. Salah satu pertanyaan pertanyaan pertama yang dilontarkan ke si Asep, siapa anak yang mengikutimu itu? Itu pertanyaan si Endah ini ke si Asep. Si Asep kaget dong.
Dan spontan si Asep ini nanya balik ke si Endah, maksudmu apa gitu kan. Nah tapi di sini tuh si Endah tuh nggak langsung jawab guys, malah yang ada nih si Endah nih malah langsung berdiri dan malah langsung berjalan menuju jendela masjid guys. Nah jadi di jendela masjid ini tuh si Asep cuma diem sambil ngeliatin ke arah pohon pisang guys. Nah jadi diceritakan oleh si Asep, masjid ini tuh memang didirikan bersebelahan dengan perkebunan pisang guys. Nah dan tanah yang diwakafkan untuk membangun masjid ini pun adalah tanah kakeknya si Endah guys. Itu balik lagi ke ceritanya. Nah karena melihat si Endah ini berdiri dan cuma ngeliatin pohon pisang, akhirnya si Asep pun ikut-ikutan malah berdiri, dan ikutan malah ngeliatin sekitar pohon pisang yang ada di sekitar masjid itu guys. Nah tapi di sini si Asep malah nggak bisa lihat apa-apa, yang cuma dia lihat ya cuma pohon pisang gitu kan. Dengan diamnya si Asep, akhirnya lagi-lagi si Endah ini mengatakan, ada anak kecil yang mengikutimu dari tadi. Nah, tapi di sini si Asep mencoba untuk menenangkan diri dan si Asep langsung bilang ke si Endah, bohong kamu. Tapi lagi-lagi si Asep mengatakan, kalau aku jadi kamu, kayaknya aku ini nggak mau pulang. Karena sepertinya si anak ini tuh nungguin kamu. Nah, ini kejadian pertama yang dialami oleh si Asep sepulang dia pulang main sepak bola dari lapangan yang ada di pabrik gula ini guys. Nah di situ tuh si Asep tuh cuma bisa diem dan nggak bisa ngerespon apa-apa guys gitu, dengan rasa yang ketakutan gitu. Nah tapi diceritakan oleh si Asep sendiri, sebenarnya si Asep pun sejujurnya merasakan hal yang sama guys. Nah jadi di sini tuh si Asep tuh udah mulai bingung nih, aduh gue mau pulang tapi gue takut gimana gitu loh. Nah di saat lagi posisi si Asep kebingungan dan lagi ketakutan, tiba-tiba Tuhan itu seperti mendengar doanya si Asep guys. Tiba-tiba bapaknya si Asep ini datang ke masjid itu untuk menjemput si Asep guys. Yang dikatakan oleh bapaknya si Asep, perasaan bapaknya ini nggak enak guys. Nah, dan akhirnya bergegaslah mereka untuk pulang guys. Tapi sebelum si Asep ini meninggalkan masjid, si Asep menyempatkan diri untuk melirik si Endah yang masih saja berdiri di dekat jendela masjid itu sambil menatap ke arah pohon pisang guys. Dan pada malam itu tuh si Asep benar-benar nggak bisa tidur guys. Jadi yang dirasakan oleh si Asep ini, badannya ini kayak yang panas guys. Gitu. Dia tuh benar-benar nggak bisa tidur. Nah posisi si Asep ini tidur itu satu ranjang sama bapak dan ibunya si Asep gitu. Nah cuman pada malam itu bapaknya si Asep itu ada keperluan untuk pos ronda. Nah jadi di malam itu tuh si Asep cuma tidur berdua sama nyokapnya aja guys. Nah guys, sampai di sini dulu videonya, tapi ceritanya belum selesai ya guys. Jangan lupa guys, saksikan kelanjutan ceritanya di part 2 ya guys ya. Tapi sebelum itu, lagi-lagi aku cuma hanya ingin mau mengingatkan ke kalian. Jangan lupa bantu aku dengan cara subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya ya guys. Biar aku nambah semangat lagi untuk bikin videonya, dan aku nambah semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian guys. Nah, oke guys, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga kalian suka dengan ceritanya. Mungkin terakhir dari aku sebelum kita bertemu ke part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.